Ya ini teman joget. Ya sepi ya. Tapi Ya. Indonesia. Tapi jam seperti ini sebenarnya kalau yang dari hotel tuh berangkat pagi udah jam segini udah di sana. Makanya kalau jurusan ke joget Bedugul ini yang diambil pertama itu jam 8 jam 11 setengah 10 udah nyampe sini. Itu udah umum itu kalau jam siang-siang kayak gitu di joget. Ah ini di depan sebelah kiri. Oh. Ya kabut ini di depan nih, tidak dapat melihat gunungnya, perbukitannya. Kayaknya gerimisnya sampai di sini nih tadi nih, bukan di Denpasar aja, ini kayaknya merata nih gerimisnya. Nah ini seperti di sebelah kiri tuh adik lihat tuh, rumahnya kok asli alami, pakai batake, pakai ini kok nggak pakai cat yang warna-warni gitu kan. Itu orang Bali dominannya ke arah sana yang ke buat tahun 1972, sedangkan itu hotel dibangun di tahun 1963. Nah itu dulu kan idenya yang buat GWK Pak Nyoman Wante itu ke Pak Presiden Soeharto dulu, itu mintanya dibangunnya di Bandara Ngurah Rai, tingginya cuma 5 meter. Nah itu cuma 5 meter mintanya, diketawain sama Pak Soeharto, ngapain Bapak minta patung cuma tinggi 5 meter, udah tenang aja nanti saya yang buatin patung, kata Pak Soeharto. Kuliah ya. Hanya idenya itu waktu pembuatan itu disayembarakan buat patung itu, disayembarakan terus akhirnya di ini karena patung itu GWK itu. Kenapa juga dibuatnya di sana, Bali Selatan? Kenapa Bali Selatan? Kali Bali Selatan seperti kemarin Pak sama Pak Adi bilang, dewa pemelihara, dewa Wisnu kan, dewa pemelihara, dewa air. Karena kakinya Pulau Bali itu tidak ada air, sayang. Kapur putih tandus di sana. Makanya tahun 1950-an orang Bali kota itu disuruh pemerintah di Denpasar itu disuruh pindah ke sana, dikasih tanah, maunya di mana biar rata gitu loh penduduknya, dikasih tanah kalau sama pemerintah daripada mau. Kenapa tidak mau? Karena kebutuhan pokok kita tidak ada air, tidak ada, gimana bisa hidup di sana? Itu makanya tidak ada yang mau di sana. Dengan adanya pariwisata, perkembangan pariwisata, pantai-pantai semua dikelola, dikembangkan, disosialisasikan, akhirnya banyak orang-orang yang punya rumah di sana. Akhirnya apa? Tanah makin mahal tuh. Makanya jauh sebelum dibangunnya patung itu, makanya muncul sumber mata air di sana. Kalau adik ke patung GWK itu yang di kepalanya, kepala burungan, kepala dewa Wisnunya itu kan sebadan. Nah itu di sebelah kanannya itu ada pura itu ada kayak lesung kecil, cuman bisa masuk sentong aja. Semakin terus saja diambil itu airnya itu nggak pernah habis. Itu keajaiban di sana. Itu ada pura, ada ini. Makanya banyak orang-orang ya juga ya kepercayaan doa di sana. Tuh, makanya dibuatkan patung Dewa Wisnu itu kan. Kita cerita nih, Bu Sri sama rombongan yang lain kan udah. Nah ini sampai di Batu Bola namanya Galuh itu ceritalah kita, ini sudah ada gini ini. Nah kedengeran sama pegawai yang ada di Galuh, kebetulan dia juga seperti itu. Ada kehilangan barang di tempat kerja gitu. Lu Bu sana aja kok Bu gini orang meter nanti pasti ketemu gitu. Akhirnya tak bilangin sama si Nyoman beli komang itu,
Beli langsung aja ke sana, kuku gini-gini, cari di mana sih anak itu, emang benar dijemput sama keluarga apa gimana? Ternyata main sama temennya, posisinya di timur laut, dari posisi hotel itu adalah pura di sana tuh. Kayak cerita, udah Pak Nyoman itu dikasih tita sama orang sana itu, pokoknya perciin aja ini di hotelnya semuanya, di pinggir-pinggirnya, di kamarnya, dan nanti sore pasti dia balik, sore atau malam pasti dia balik. Sepeda motor? Sepeda motor apa? Nah itu kayaknya dia nggak ngeh dengan ngomongan tadi malam itu gitu loh, nggak nyadar gitu. Itu nitip sepeda motor, atau apa gitu. Tuh ditanya juga naik mobil keluar itu, dia tak keluar karena dia masih di hotel mobil gitu. Karena dia masih di hotel main sama temannya. Tuh banyak ya, kita nggak ngeliat tapi dia cuma pura dalam kuburan pakai gitu. Kalau orang-orang meninggal itu lewat rumahnya Busri. Tuh strategis memang tempatnya. Iya. Saya punya adik cowok masih kecil dulu waktu masih SD kelas 5. Ingat bulan purnama saya kebetulan kakak yang pertama yang cewek punya hajatan nanam padi. Itu karena nanam padi kan kita dibantu sama tetangga, kita membuat jajan, kita buat nasi itu kan di rumah untuk nanti nyiapin orang yang membantu ini nanam padi. Adik saya sama ibu ikut ke rumah kakak, saya sendiri di rumah sama bapak gitu. Singkat cerita nih, tengah malam itu udah bulan itu di atas kepala, saya duduk di tengah ini halaman pakai kerudung gitu, tiba-tiba datang adik saya yang cowok, mbak, hujan ini pulas yuk. Kenapa di sini, yuk tidur, itu bahasanya adik. Yuk tidur yuk, ayo diambil tangan saya, bukannya dia ajak masuk ke rumah, diajak itu nyadar banget, diajak jalan gitu menuju ke perempatan. Di perempatan itu apa? Melihat rumah bagus, tempat tidur yang pakai kelambi, yang pakai penutup itu belum pernah ya sebesar itu belum pernah melihat tempat tidur kayak gitu. Naiknya pun akhirnya nyadar, bangun, lari pulang. Akhirnya begitu lari udah jauh jarak yang mungkin sekitar 25 meter itu adik kedengeran dia, padahal tadinya itu nggak ada. Mau kemana begitu. Apa itu? Akhirnya saya marah, apa itu diajak tidur kok di perempatan, kok di rumah. Akhirnya lari pulang sampai di rumah. Ingat, karena ada bapak di rumah, takut dimarahi. Naiklah saya di gedung penyimpanan kayak sana jinang, tempat naruh dari dalam. Terus naik, bapak ngapain di sana tidur kok sampai nangis kayak gitu? Itu Jin, itu si adik itu masih tuh manggil diajak tidur ke perempatan gitu. Diajak tidur di perempatan. Loh adik, bapak kan nggak lihat adik. Nggak ada, mana adik? Orang ada sama ibu di tempat kakak. Iya. Nah, sepupu cuma punya sepupu, bukan pindah sendiri. Sepupu punya. Ya nanti kalau sudah jadi nanti tak undang. Ya, kalau sudah jadi nanti tak undang. Inap di sana gratis. Boleh kalau sekarang juga extend di Bali 1 malam 2 malam boleh di sana. Ya. Tapi siap-siap aja malam-malam dulu gedung merinding. Ada uka-uka. Oh iya udah lama, bukan baru. Udah lama itu. Belum, karena tanahnya masih labil. Anak-anak centong jalan sendiri. Duduk. Ada uka-uka di sana tuh. Tanya nah sepuluh istri siapa gitu nah. Oh siapa? Pak Tommy Suwarto. Waduh, anaknya Pak Suwarto, Tommy Suwarto tuh, ya nak. Dulu Pak Wayan yang punya Purna Yase, itu diambil sama Tom. Itu juga pantai Dreamland, dari Jalan Raya Tampu sampai ke pantai punyanya Tom. Dulu mana ada orang mau tinggal di sana? Sekarang semua
dari jalan besar itu tembus pada bilang berapa hektar itu, tembus ke pantai Dreamland. Mungkin kalau di penasaran pantai Dreamland namanya. Ya sayangnya gerimisnya sampai sini ya, jadinya kabut seperti ini, pemandangan tidak dapat lihat ya. Nah ini yang punya dulu nih tuh, Pawayan Purnayasa itu namanya. Iya betul betul, itu punya bis, punya restoran. Ini restoran di depan ini yang Taman Sari itu anaknya itu punya si Murang. Oh yang cewek itu ya? Iya, tapi anaknya yang cowok itu mah, iya. Anaknya yang cowok si Murah. Itu udah PO Purnayasa, bisnis Purnayasa ya. Sama Saras juga itu ada ini ponak apa namanya? Ponak apa sepupu itu. Sarasnya itu juga. Masih saudara dia. Ya punya rumah makan Saras. Parkirannya besar itu. Ya, kayaknya enggak mungkin deh Pak. Biasanya kalau warung ini ada, ya warnanya hijau. Oh hijau kayak asem itu bentuknya. Nah itu udah kelihatan di depan tuh. Danau Beratan Bedugul. Danau yang paling termasuk danau paling kecil ini dan paling dangkal. Ini danau asli alami, bukan buatan. Ini banyak saudara kita yang itu masuk Muslim. Karena dulu dari apa namanya pelarian waktu Gunung Agung meletus nih ke sini. Ada beberapa yang ini masuk Muslim, akhirnya semua ya di sini kawasan ini itu Muslim. Nah ini kalau yang ziarah biasanya yang nanti kalau misalnya kita awal berangkat yang ke anunya itu bisa parkir di depan kalau di Joget. oh ya nggih siap. Kalau kayak gitu kita diarahkannya Nggih di bawah. Ya betul Bapak Ibu. Kita di sini kira-kira karena kayak dari Bulgar. oh ya sorry ya dari Blue Garden ya.